welcome back to Aris Talk. Aris Talk. Setelah sekian lama aku tidak menampakkan diri, akhirnya 2021 Ade kembali. Yeay! Terima kasih. Tapi nih sahabat Upscape ya, di kesempatan kali ini aku penasaran sih ya, karena kan ada kebijakan dari Mendikbud katanya sekolah udah daring gitu. Bukan udah daring, maksudnya udah tatap muka gitu, nggak daring lagi. Nah, tapi kalau kuliahan gimana sih? Jadi aku mau ngajak temen aku yang seumuran banget. Oh my god. Kita tuh sama-sama 19 tahun. Enggak sih, bercanda ya. Tapi aku mau ngajak junior aku, enggak sih, junior tapi tuh kayaknya aku tuh pas banget sama angkatan mereka tuh seumuran banget gitu ya. Jadi aku pengen tahu sih gimana sih pengalaman mereka kuliahnya daring gitu loh. Apalagi kalau anak keperawatan, nah itu kan prakteknya banyak banget kan. Lucu aja nih kalau nginpus virtual, jadi infusnya masuk banget tuh. Ya udah deh, daripada lama-lama nih sahabat Upscape, kayaknya kita langsung ajak aja nih temen aku, Mia. Hai. Halo kakak. Mia ini panjangannya sahabat Upscape tuh Mama Mia, Mama Mia. Oh bukan, bukan. Bukan ya, itu Bukan. acara lain ya. Maaf dong. Iya itu cara yang lama kak. ya, lama banget ya. Ya udah nih sahabat Upscape, ada Mia di sini yang akan cerita-cerita nih kali ini barengan sama aku tentang pengalaman Mia ini ya, kuliah daring. Mia, gimana sih rasanya tiba-tiba dari yang tatap muka yang harus datang ke kampus gitu kan, terus tiba-tiba semuanya serba virtual. Gimana sih perasaannya? Perasaannya langsung aja nih kak, ngomong perasaan, nggak kenalan dulu kakak sama aku. Iya, aku sih tahu kamu juga pasti tahu aku. Tapi ada deh. Boleh tahu kenalan dong, siapa sih yang nggak tahu Kak Ade? Wah, dia menjilat. Bercanda. Jadi boleh deh, sebelum kita lanjutkan nih, boleh kenalin diri dulu. Aku sampai lupa karena aku tuh kan hobinya hobinya tuh emang langsung cerita aja karena saking penasaran. Tapi boleh deh, Mia perkenalkan diri dulu deh, silahkan. Halo Kak Ade dan sahabat Upscape semuanya. Perkenalkan, nama Mia, kepanjangannya itu Mia Aulia Rahim. Teman-teman sama orang-orang sekitar biasa panggilnya Mia, Kak. Iya, Kak. Mia itu udah alumni sekarang. Udah alumni Fakultas Keperawatan angkatan 2015. Sudah alumni. Berarti udah alhamdulillah. Alumninya barusan aja ya? Di bulan apa sih? Jadi Desember kemarin, Kak. Desember baru 2020 ya? Baru resmi. Desember 2020. Berarti wisudanya juga daring ya? Iya, ngerasain akhirnya wisuda daring, wisuda profesi daring. Wisuda profesi daring. Nah, berarti Mia ini ngerasain yang namanya kuliah daring itu pas profesi. Benar nggak sih? Iya, betul. Nah, tapi kan kalau profesi itu emang kalau hampir 95% deh ya, itu emang di lapangan semua kan gitu. Nah, kalau daring itu gimana? Seharusnya kayak gitu, Kak. Iya, tapi seharusnya kayak gitu. Tapi Mia gimana sih? Sebentar deh. Tapi Mia tuh berapa bulan sih ini ngerasain yang namanya profesi daring? Profesi daring itu kemarin ya, yang nggak daringnya dulu deh, Kak. Yang awal-awal si corona belum nyampe Indonesia deh. Itu kan ada 10 siklus. Nah, 4 siklus awal itu nggak daring. Terus 6 siklus lainnya itu daring. Tapi ada separuh-separuh, yang 6 siklus lainnya ini ada yang separuh daring, ada yang separuh ke rumah sakit. Kayak gitu kebijakannya kemarin, Kak. Oh, jadi tidak sepenuhnya daring juga ya, tapi ada yang ke rumah sakit juga gitu. Kalau boleh tahu itu siklus apa sih yang daring? Yang daring itu kemarin KGD itu separuh daring, separuh di rumah sakit kalau ya, Kak. Kalau yang full daring itu maternitas enggak juga. Pokoknya KGD, maternitas itu ya separuh daring, separuh di rumah sakit. Oke. Kemarin jiwa juga gitu, Kak. Jadi separuh daring, separuh di rumah sakit. Wah, seru nih kayaknya ya sahabat Upscape ya. Kalau zaman aku full
semuanya di lapangan. Kadang ada lebih-lebihnya dikit gitu. Nah, kalau teman-teman ini setengahnya daring gitu ya. Tapi enakan yang mana sih? Enakan di rumah sakit kah? Langsung ke lapangan gitu maksudnya? Atau kayak daring aja sih lebih seru? Kalau enaknya tentu ada enak ada enggaknya, Kak. Apa Kalau tuh buat enak gak enaknya? buat prakteknya tentu lebih enak di rumah sakit dong, Kak ya. Kita ketemu langsung sama pasiennya. Dan yang enaknya langsung di rumah sakit itu kita nggak perlu cari-cari pasien, Kak. Pasiennya udah ada langsung di satu tempat yang namanya rumah sakit gitu loh, Kak. Itu enaknya. Terus Enaknya kalau ya. prakteknya itu kita bisa praktek langsung ke pasiennya. Misal kayak injeksi, kita nggak ngebayangin lagi, Kak. Kan kalau misalnya dulu pas praktikum kita ngebayangin, sekarang waktu profesi langsung ketemu sama pasien, injeksinya bisa langsung kayak gitu kalau enaknya di rumah sakit. Kalau nggak enaknya tentu capek, Kak. Kalau Kalau enak, nggak iya enaknya sih, iya pas praktek di sih. rumah sakit. Emang sih, emang tuh yang dipikirin udah selesai dinas, pengennya pulang terus tidur gitu kan. Karena Ih, capek banget. Karena dikit-dikit tuh, dek mahasiswa, dek, nah, itu sering iya, banget tuh dipanggil-panggil deh mulu kan. infus deh kayak gitu kan. Dek infusnya macet tuh, dek TTV. Iya ya kalau kalau jadi kalau di rumah sakit tuh emang kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan itu tadi ada enak nggak enaknya ya di rumah sakit ya. Tapi kalau daring gimana nih Mia? Kalau daring kemarin itu kayak misalnya satu siklus itu ada sebulan, Kak. Iya, kalau ya 2 minggu daring, 2 minggunya praktik di rumah sakit. Kayak misalnya KGD deh, Kak. KGD itu 2 minggu yang daringnya kita ngebahas kasus, Kak, full ngebahas kasus sama dosennya. Misalnya Oke. dosen yang ngasih kasus, terus kita yang cari diagnosa keperawat, kita yang bikin rencana asuhan keperawatannya, Kak, dari rencana dari diagnosa keperawatan yang akan diberikan ke pasiennya itu kasus aja gitu, Kak. Ngebahas kasus sama dosennya. Lebih ke diskusi kalau daringnya, Kak. Oke, Kalau berarti daring profesi, lebih ke diskusi. oh lebih ke diskusi tapi Dan juga kemarin kalau daringnya itu ada cari pasien di sekitar di lingkungan rumah, Kak. Cari pasien di lingkungan rumah yang di mana kita harus mematuhi protokol kesehatan gitu, Kak. cari pasien di sekitar rumah kan tidak semua siklus yang bisa kayak gitu ya. Itu siklus apa Di sih lingkungan rumah. yang harus nyari pasien di lingkungan Iya, rumah? enggak banget. Enggak. Apa aja sih Kalau yang siklusnya? kemarin itu siklus jiwa, jiwa sama jiwa, gerontik sama maternitas itu kita harus cari pasien di lingkungan rumah. Kayak misalnya maternitas deh, Kak. Kita harus cari ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan, ibu postpartum kan, Kak, bayi baru lahir, atau dengan seseorang dengan masalah reproduksi itu kita harus cari di lingkungan rumah kita gitu, Kak. Nggak boleh jauh-jauh juga, soalnya Iya. kan ada corona jahat. Gitu. Iya, karena jahat. Iya benar sih. Jadi emang harus nyari ini ya, nyari pasien di lingkungan rumah gitu ya. Nah, kalau seingat aku tuh, zaman aku tuh cuma beberapa bulan yang lalu sih ya, sahabat Upscape ya. Nah, kalau zaman aku juga mencari pasien-pasien di satu lingkungan, tapi itu dalam wilayah kerjanya puskesmas. Kalau aku waktu itu sama sih, kurang lebih mencari pasien juga, tapi bedanya kalau sekarang kalau daring di lingkungan rumah gitu ya. Di lingkungan rumah ya. Susah-susah gampang tuh nemuinnya. Nah kalau Emang, Kak. Mia gimana menemukan dengan mudahkah para pasien ini atau harus jungkir balik dulu biar ketemu? Nggak mudah, tentunya nggak mudah banget, Kak. Soalnya di lingkungan rumah itu kayak misalnya siklus maternitas nggak mungkin ada ibu hamil, banyak ibu hamil gitu, Kak. Nggak mungkin langsung ada ketemu ibu postpartum gitu, Kak. Apalagi BBL gitu kan, harus nanya dulu ke sekitar rumah, ibu tahu nggak ada ibu hamil di kampung kita, kayak gitu loh, Kak. Atau oh iya tetangga sini kemarin baru melahirkan, kayak dari
infonya itu emang harus dicari-cari terus biar dapet gitu, Kak. Iya sih, berarti Susah juga. perjuangannya lebih gitu ya, apalagi di masa pandemi kayak sekarang gitu kan, pasti kayak orang-orang juga takut nih kalau sampai ada orang lain juga datang ke rumah, nah, yang kayak gitu kan. Mia sempat ketemu hal-hal yang kayak gitu nggak? Sempat yang ditolak pasien gitu? Sempet dong, Kak. Sempet ya. Sempet. Dulu aja tuh Ditolak sebelum pasiennya gini. gimana? Ditolak pasiennya itu gini. Gini Kak, di masa sekarang, masa pandemi ini, orang lihat kita pakai baju putih aja itu udah kaget kan. Iya, Udah kayak benar. tenaga kesehatan kalian bawa COVID pasti kayak gitu kan. Ada stigma di masyarakat juga gitu ya. Stigma di masyarakat kayak gitu. Jadi tantangannya kemarin itu kayak gimana kita ngeyakinin pasien kita bahwa kita itu kesana itu buat berikan asuhan keperawatan gitu Kak, lebih ngeyakinin dan membina hubungan saling percaya sih Kak kemarin tantangan sama pasiennya. Iya sih, itu tantangannya ya. Tapi itu di zaman aku lagi ya, ditolak pasien juga sering sih. Juga tidak semua pasien itu kooperatif kan, mau gitu kita ajakin untuk dikasih asuhan keperawatan gitu, nggak semuanya gitu kan. Ada juga yang menolak, tapi sekarang tantangannya kayak lebih berat gitu ya. Tapi ini Mia kan sudah berhasil melewati siklus-siklus itu gitu kan, udah sampai wisuda. Tapi peminatan nih, aku penasaran kalau peminatannya kayak gimana sih? Peminatannya itu kita kemarin ada yang peminatan dibagi dua kemarin Kak, tergantung sama dosen peminatan kita. Ada beberapa peminatan itu yang kita cari pasien kayak biasa, bikin KIA, dan ada yang dijadiin literatur review Kak. Oke. Dijadiin literatur review kayak gitu. Yang dimana kalau literatur review ini kita lebih kayak ada kasus di rumah sakit, dulu kita dapat kasus di rumah sakit, nah itu yang kita jadiin sebagai bahan literatur gitu Kak. Oke, berarti ada literatur review juga gitu ya? Literatur review sama KIA kayak biasanya. Oh, berarti Mia peminatannya dulu maternitas? Enggak, Mia peminatannya jiwa Kak. Oh, jiwa. Aduh, rawat aku dong dengan jiwa-jiwa aku. Pasti ini ya, jadi lebih ada tantangan juga gitu ya. Kalau peminatan kan memang kayak kita harus mendalami banget nih. Misalkan kita ambil jiwa emang harus didalamin banget, atau kita ngambil KMB atau KGD gitu, semuanya harus didalamin banget. Sementara kalau misalkan, aduh kan aku ngomongnya zaman aku lagi gitu. Kalau zaman aku tuh padahal kita tuh emang seumuran banget gitu kan. Padahal ini ya. Ngakunya gitu. Iya. Satu sweet 17, aku sweet, kamu 17, cocok ya? Cocok ya? Cocok kan? Jadi waktu zaman aku itu kalau peminatan emang harus ini banget ya, emang harus sebulan itu nggak keluar dari ruangan itu, di ruangan itu terus gitu. Tiap hari ada kasus, cari kasus, harus sesuai sama jurnal segala macem gitu. Nah kalau sekarang mungkin dialihkan gitu ya, ada yang literatur reviewnya juga gitu. Tapi tetap disuruh cari pasien ya? Iya, ada beberapa siklus yang kayak aku misalnya jiwa Kak itu disuruh cari pasien di mana di lingkungan sekitar rumah gitu Kak. Di lingkungan sekitar rumah yang kalau di jiwa kemarin itu kita disuruh cari pasien resiko Kak, resiko. Oh, pasiennya nggak pasien gangguan tapi resiko gitu Kak. Dimana kan kalau misalnya dengan diagnosa resiko itu emang banyak di lingkungan sekitar kita, itu yang agak memudahkan kemarin itu Kak. Isi lebih ini ya, lebih dipermudahnya di situ karena mencari pasiennya yang resiko gitu ya, bukan yang gangguan. Bukan gangguan. Kalau gangguan mah itu langka ya, ada di lingkungan rumah tuh langka tuh. Biasanya sudah diopor. Iya, kalaupun ada itu pasti susah Kak, soalnya nggak bakalan stay di rumah dong, pasti jalan-jalan gitu. Iya, bakal susah gitu ya. Oke. Tapi Mia sendiri nih, waktu menjalankan peminatannya deh, gitu kan,
kan tetap harus berusaha juga gitu. Ada kendalanya nggak sih waktu itu? Kalau kendalanya itu lebih ke ketemu sama pasiennya Kak, dimana kan namanya aja peminatan Kak, kita dituntut buat melaksanakan atau melakukan implementasi sesuai dengan IBN, sesuai dengan evidence base yang kita temukan dan disetujui oleh dosen-dosennya. Misalkan kayak IBN-nya itu kita harus 14 kali pertemuan ke pasiennya gitu Kak. Sedangkan di masa pandemi ini kita harus meminimalkan pertemuan atau kontak dengan orang lain gitu Kak. Nah, kalau selama kita kontak dengan orang lain itu atau kita kontak dengan pasien itu, kita juga tetap harus mematuhi protokol COVID, protokol kesehatan gitu Kak. Itu lebih menyulitkan sih di masa sekarang itu. Iya sih ya, tapi mau gimana ya, keadaan nggak cuma kita yang ngerasain, tapi semuanya ngerasain gitu ya. Nah, tapi kita beralih nih dari kuliah ke wisuda. Nah, kan dia ngerasain yang namanya wisuda online gitu ya. Emang virtual banget gitu. Nah, itu gimana sih perasaannya waktu wisuda virtual? Kan rame tuh ya, rame terus didampingin sama orang tua kan. Nah, itu gimana sih perasaannya waktu itu? Perasaannya karena ya udah pernah ngerasain wisuda yang langsung gitu Kak. Waktu S1 kemarin kan wisudanya nggak daring nih Kak. Terus dibandingin sama wisuda virtual itu sangat-sangat berbeda sekali euforianya gitu Kak. Sangat beda banget gitu Kak. Oke, euforianya beda. Beda, ya beda. Dimana kalau misalnya dulu pas wisuda, ketika wisuda nggak daring itu pasti heboh banget, H-1 aja udah nggak, jangan H-1 deh Kak, H-sebulan pasti udah mikirin make up besok di mana ya, bajunya gimana ya gitu Kak, tempat foto studionya kayak gimana ya gitu. Nah kalau wisuda daring kemarin itu kayak ya udah wisuda pakai toga, orang tua di samping kiri kanan, bajunya kalau misalnya ada teman-teman yang pakai kebaya, ada teman-teman yang heboh persiapannya make up ini itu, tapi sebagian besar sih ya udah santai aja gitu Kak. Yang penting wisuda udah. Iya sih, karena Mia lumayan sombong juga nih tadi sahabat Upscape yang katanya, karena Mia udah pernah nyobain. Iya, yang langsung sama yang daring gitu, dicobain dua-duanya. Jelas banget bedanya gitu. Bedanya, euforianya mungkin berbeda gitu ya. Jadi kayak lebih, kalau bener sih, tapi kalau buat anak laki-laki mungkin nggak terlalu lah ya, perbedaannya ya begitu-begitu aja lah gitu. Tapi kalau buat kita yang perempuan tuh ribet banget. Ya nggak sih, karena kita harus pikirin make up-nya, fotonya, nanti panas-panasannya gimana gitu kan, nanti kebayanya bakal sempit apa enggak, bisa jalan apa enggak tuh roknya dipakai gitu kan, mau jalan nanti gimana ya kan pakai heels gitu kan, jadi banyak banget yang dipikirin kalau wisudanya ini ya, kalau wisudanya langsung gitu ya. Nah tapi kalau wisudanya daring, jadi ini ya lebih santai, ya udah yang penting wisuda. Yang penting wisuda gitu ya. Iya, lebih santai ya Kak. Tapi ada plusnya juga Kak kalau wisuda daring itu Kak. Apa itu? Yang pasti lebih hemat biaya. Yang pasti wisuda daring itu lebih hemat biaya. Iya ya, benar. Apanya aja yang hemat? Kalau perempuan mah banyak hematnya tuh. Iya, banyak hematnya kalau perempuan Kak, kalau wisuda daring. Dan juga satu lagi, kita lebih merasakan gimana kebersamaan sama keluarga sih Kak kalau wisuda daring. Soalnya kan kalau wisuda langsung itu kebanyakan kita orang teman-teman datang, semuanya datang. Jadi keluarga, kebersamaan sama keluarga itu nggak kurang. Nah kalau kemarin pas daring itu ya, toh kita wisuda sama keluarga besar gitu Kak. Iya benar. Kita ngerasain sama keluarga. Iya kadang tuh kalau wisuda secara langsung kita tuh bakal. Itu lagi Kak yang penting. Apa itu? Kasih tahu dulu dong. Gregetnya itu ketika orang tua kita yang mindahin jambul toga wisuda kita. Waduh. Wah itu mungkin beda sensasinya ya, karena kalau misalkan kita wisuda secara langsung kan yang mindahin itu biasanya dekan gitu ya, terus jajaran di kampus gitu. Tapi kalau misalkan daring ini,
emang orang tua kita yang mindahin gitu ya, dipindahin gitu. Iya, So sweet banget ya nggak sih? pasti. So sweet gitu ya. Tapi emang iya sih Mm-mm. sahabat Upskip, kalau misalkan kita apa namanya wisudanya secara langsung, kadang tuh kita bisa jadi telat pulang gitu ya, karena teman Mm-mm. kita tungguin bentar dong, gue lagi di jalan nih, tungguin ya, gue mau nyampe sana bentar lagi gitu. Nah, aturan kita udah bisa pulang, udah bisa sama keluarga. Aduh, bentar ya, mah. Nungguin temen dulu. Belum lagi temen di sana, di sini, di sini, di situ. Aduh, banyak banget gitu ya. Jadi, ada enak gak enaknya gitu antara wisuda daring dan wisuda langsung gitu. Dan kuliahnya juga ada enak gak enaknya tadi ya, Mia udah cerita tuh. Jadi enaknya kayak gimana, gak enaknya kayak gimana. Tapi nih Mia, kan sudah terlepas ya dari embel-embel mahasiswa, udah terlepas nih. Apa sih yang dikangenin dari kampus? Yang paling dikangenin dari kampus itu nggak muluk-muluk ya kak. Misalnya orang ngomong kangen belajar, kangen gini. Kalau Mia sendiri nggak kak, kangen sama teman-teman kak. Iya sih, aku Kangen, rasa kangen ketemu langsung sama teman-teman gitu. iya sih. Aku tau pengen gibah gitu kan, ngerumpi gitu kan, Iya. ada aja bahan Cukupnya nggak bercandaan gitu. virtual gitu kak. Iya ya nggak kayak sekarang ya. Jadi tuh bisa secara langsung gitu. Kalau misalkan ada yang bilang kangen belajar, kangen suasana diskusi Iya bareng-bareng gitu. pasti, Nah, ada itu mungkin pasti yang sih kak. kangen gitu, tapi sebagian mungkin kayak Hmm. bukan itu nying aku kangenin gitu ya. Oke deh, berarti emang kangen sama teman-teman itu aku rasa sih nggak mahasiswa aja Kangen. ya, pelajar juga yang masih SMP, SMA itu pasti juga kangen sama teman-temannya gitu karena biasanya main-main bareng, tapi sekarang sejak daring jadi ya udah deh harus sendiri-sendiri gitu ya. Tapi aku ada Hmm. pertanyaan lagi sih Mia, balik lagi nih ke masa kuliah tadi ya. Kan beberapa siklus itu daring. Nah, Hmm. di waktu beberapa siklus yang daring itu sempat ngerasa ini nggak? Kayak, aduh, kayaknya berat banget nih kuliah ini gitu. Karena kan pressure-nya berbeda, tuntutannya juga berbeda daripada kuliah yang langsung gitu. Sempat ngerasa kayak, aduh, capek gitu. Pasti dong kak. Soalnya kita kan selama daring itu kemarin kita dituntut buat mencapai goals yang udah ditentukan, mencapai Mhm. standar, tapi Mhm. dengan cara yang berbeda. Sedangkan dengan cara itu kita masih beradaptasi nih kak dengan cara itu. Kita masih Oke. beradaptasi sama Mhm. cara-cara yang Mhm. dan juga uh, gimana cara dosen ngajar itu dosen-dosen kita kan juga pasti beradaptasi dong kak gimana cara ngajar ke Mhm. kita gitu kan nggak mungkin langsung bisa gitu kak dosen kita juga beradaptasi kita beradaptasi itu kayak pressure-nya itu lebih lebih tinggi lebih kuat gitu kak itu yang bikin stres yang bikin agak stres sih kemarin Iya sih, karena harus beradaptasi juga gitu ya dengan kita harus beradaptasi ya. keadaan. Iya, 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 iya. Aku ngerti. Tapi maaf teman-teman, aku sudah melewati masa-masa kuliah. Aduh, emang sih yang namanya kuliah, sekolah gitu ya, pasti itu ada pressure-nya tersendiri, ada bebannya Mm-mm. tersendiri. Mau nggak mau emang harus dilewatin gitu. Dan akhirnya pun terlewati, benar nggak Mia? Iya alhamdulillahnya terlewati kak. Alhamdulillahnya terlewati gitu ya, sampai udah selesai profesi, berarti udah official ya, nurse berarti ya? Iya udah official nurse. Berarti Tepuk lagi, tangan dong kak. oh iya tepuk tangan, tepuk tangan, saudara-saudara pemirsa, pemirsa tepuk tangan. Tapi Mia berarti lagi nungguin UKOM ya? Iya lagi nunggu jadwal rukom kak. Iya, berarti pressure-nya beda lagi nih. Beda. Pressure-nya UKOM gitu ya. Kayak kalau berasa jadi aku tuh dulu waktu aku kuliah kan, semester 1 terlewati, semester 2 sampai skripsi. Akhirnya terlewati, aku bebas. Ada profesi. Oke, profesi. Terus aduh berat banget, tapi akhirnya yes terlewati gitu kan. Setelah profesi belum lepas ternyata hukum. Waduh, susah banget sih. Berat banget perjuangannya. Tapi kalau mau hukum tuh biar gak berat perjuangannya, udah
gabung aja sama kita, bener nggak ya Mia ya? Gabung aja Bener di banget. Upscape tuh. Buat kamu yang Upscape ada solusinya. bener banget. Jadi buat kamu nih sahabat Upscape yang sekarang lagi persiapan Ukomners, D3 keperawatan, D3 kebidanan, mau tes CPNS juga gampang. Tinggal ke Upscape aja, kita punya semua solusinya. Jadi langsung nih hubungin kita aja ya. Komen di bawah ya sahabat Upscape ya kalau pengen ikutan ya. Tetap ya Kak. Tetap Promo dong. nih. Tetap dong. Karena gimana pun kita biar ini kan kompetennya tuh sama-sama gitu. Kalau bisa one shot kan. One shot, iya. Iya. Nih aku mau testimoni sedikit nih sahabat Upscape. Aku one shot karena aku belajar di Upscape. Aku juga udah daftar di Upscape nih Kak. Iya Harus bagus. lanjut. Bismillah ya Allah. Bismillah. Semuanya bisa, tutor-tutor kita jago kok, tenang aja. Sudah terbukti. Oke deh, Mia. Tapi nggak berasa nih kalau misalkan kita ngobrol gini, emang kadang setiap ada awal harus ada akhir gitu ya. Tapi sebelum aku close nih, ada stop untuk edisi hari ini. Aku pengen Mia kasih tips dulu deh buat sahabat Upscape di rumah yang mungkin juga sekarang sedang berjuang melewati kuliah daring, profesi daring. Nah itu gimana sih caranya tetap bisa semangat, terus bisa survive juga dalam situasi sekarang ini? Oke. Tipsnya mungkin lebih banyak apa ya Kak? Kalau aku kemarin itu lebih banyak mensyukuri Kak. Mensyukuri gimana apa yang kita jalanin sekarang gitu Kak. Soalnya kalau misalnya kita udah keburu stres, udah keburu terlalu apa ya Kak, nggak bakalan bisa daring gini nggak bakalan bisa gitu Kak. Nggak usah pikirin itu dulu, jalanin aja, yang penting jalanin aja gitu Kak. Nggak cuman kamu yang beradaptasi, nggak cuman kamu yang ngejalaninnya, tapi kita semua gitu Kak. Toh kita semua bakal ngelakuin yang terbaik buat mencapai tujuan itu gitu Kak. Pokoknya intinya syukurin, jalanin, dan jangan stres. Wow, luar biasa nih sahabat Upscape. Jadi singkat, padat, dan jelas ya. Jadi syukuri, jalani, dan satu lagi jangan stres tadi ya. Jadi emang sih sahabat Upscape harus disyukuri aja, dinikmatin aja karena semuanya akan terlewati. Contohnya sudah ada, Mia sudah membuktikan. Oke deh, Mia, thank you banget nih udah cerita-cerita barengan sama aku di kesempatan kali ini. Sukses terus buat Mia dan semoga Ukomnya bisa ini ya, bisa one shot dan bisa kompeten secepatnya juga. Dan yang pastinya tetap sehat selalu, stay safe and stay healthy. Oke deh sahabat Upscape, itu dia tadi obrolan seru aku barengan sama Mia. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Ada siapa lagi? Tungguin aja makanya. So, jangan lupa untuk subscribe, comment, and share. See ya!